Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita teruskan. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala ad-darbu rabi'ul mutammimatu wa dhalika fi ilmi al-Qur'ani wa innahu yanqasimu ila ma yata'allaqu bil-lawzi ka ilmil qira'ati wa makharijil hurufi wa ila ma yata'allaqu bil ma'na kat tafsiri fa inna i'timadahu aydan 'ala an-naqli idhil lughatu bimujarradiha la tastaqillu bihi wa ila ma yata'allaqu bi ahkamihi ka ma'rifatin nasikh wal mansukhi ila akhir. Kemarin ilmu kita sudah belajar itu ada usul, pokok, ada furu', cabang, ada muqaddimat, pengantar. Di antara contoh pengantar itu adalah ilmu bahasa, ilmu nahwu, ilmu sharaf, jamaah. Nah, sekarang masuklah kita macam yang keempat daripada ilmu itu, yang fardu kifayah itu adalah mutammimat, pelengkap, penyempurna, jamaah. Walau disebut pelengkap, penyempurna, bukan berarti tidak penting. Wadzalika fi ilmil Qur'an, itulah ilmu yang terkait dengan ilmu Al-Qur'an. Dan ini yang ahlinya bukan mesti orang Islam saja. Sebab menjadi bahagian ilmu, maka siapa saja kalau memang berkemampuan silahkan. Bukan meyakini Al-Quran firman Allah sebagai rukun iman. Kalau meyakini itu tentu dia menjadi orang beragama Islam. Tapi mempelajari Al-Quran. Nah, jadi bedakan mempelajari dari meyakini. Sehingga ada ahli Al-Quran ini non-muslim. Bahkan mereka pun hafal Al-Quran. Jamaah, ya. Nah, terkait Al-Quran itu ada terbagi-bagi, di antaranya yang terkait dengan perkataan Al-Quran. Perkataan Al-Quran terkait dengan kosakata Al-Quran. Apa contohnya? Ilmu qiraat, cara membaca Al-Quran. Bahkan orang Arab sekalipun mesti belajar. Walau Al-Quran itu berbahasa Arab, tetapi dia bukan seperti bahasa Arab sehari-hari yang terpakai di kalangan orang Arab. Maka orang Arab pun perlu belajar Al-Quran, jamaah. Dan makharijul huruf, tempat keluar huruf. Nah, itu perlu kita pelajari, jamaah. Nah, ini cara bacanya bagaimana. Nah, itu kita mengaji tajwid kepada guru kita. Tak bisa dia agak-agak begini, tak bisa. Nah, jamaah. Orang huruf Indonesia pun harus belajar. Bahasa Indonesia pun kita harus belajar. Konon lagi bahasa Arab. Nah, jadi mesti belajar, jamaah. Namun untuk tahu halus-halusnya itu fardu kifayah. Adapun untuk kita baca sendiri itu fardu ain terkait yang fardu.
Seperti belajar membaca surah Al-Fatihah. Itu fardu ain. Nah, tapi belajar surah lain untuk sani misal kata, itu tidak fardu ain. Sebab status membacanya pun di dalam fikih adalah sunat jamaah ya. Tetapi kalau salah baca, tak enak juga kita dengar. Keluar tempat keluar huruf, makhraj huruf, ba di mana, qaf di mana, shad di mana, dan seterusnya. Itu perlu. Kemudian ilmu Al-Quran tadi, yang satu terkait dengan kosakata, perkataan, lafaz. Yang kedua terkait dengan ilama yata'allaqu bil ma'na. Terkait dengan makna-makna Al-Quran. Ini maknanya apa? Jamaah. Ini maknanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini maknanya apa ini? Apa yang harus kita fahami dari itu? Contohnya adalah ilmu tafsir. Kita perlu belajar tafsir. Jamaah, sehari-hari sekurang-kurangnya tafsir surat-surat yang bagi kita lah orang Medan sini hari-hari. Jamaah, seperti Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Kemudian karena kita ada wirid, biasanya disebut malah wirid Yasin. Perlu kita tahu. Jamaah, bukan mau jadi ahli. Sehingga kita membaca ayat itu, oh ini maksudnya, menurut ahli tafsir ini maksudnya. Jadi kita bisa memahami. Penak jima daw ayatun ala naqli. Perpegangan ilmu tafsir itu berdasarkan apa yang diperoleh melalui naklun. Naklun itu artinya perpindahan. Maksudnya perpindahan, kita memahami makna ini dari siapa? Ini dari siapa? Ini dari siapa? Ini dari siapa? Itu supaya mudah kita memahami. Seperti di sini disebut an-nakli. Nakli itu arti transfer. Jamaah. Seperti kita juga lah. Kita memahami ini bayam itu dari siapa? Sebab kita sudah lahir, begitu lahir, kita tahu ini dikasih tahu orang, bayam. Tentu yang ngasih tahu kita, ada yang ngasih tahu dia lebih dulu. Bahwa ini disebut bayam. Meskipun tak perlu lagi dibilang, supaya kau tahu ini namanya bayam. Itulah namanya an-naqlu. Jadi dia tidak tiba-tiba. Jamaah. Kecuali nanti satu-satu benda yang memang dalam hidup ini dia diciptakan. Nah, dia diciptakan baru. Jamaah. Dulu tak ada, dia diciptakan. Nah, seperti komputer. Dulu kan tak ada. Di luar negeri pun tak ada. Oleh orang luar negeri, mereka ciptakan, mereka kasih nama komputer, kita ikut. Jamaah. Nah, kita pun mengatakan ini komputer, kan mesti ada sanadnya. Nah, artinya jalurnya. Tafsir juga begitu. Jadi perpegangan tafsir itu juga berdasarkan an-naqlu. Naqlu itu artinya sambungan, pindahan, jamaah. Mudahnya kalau bahasa kita dari siapa? Ya. Karena bahasa semata-mata itu dia tidak berdiri sendiri. Bahasa semata-mata tidak berdiri sendiri. Ini ada pula lagi namanya ilmu bahasa, jamaah, ilmu linguistik. Yang sepintas nampaknya mudah. Tapi kalau kita belajar ilmu linguistik, itu macam-macam lagi ada di dalamnya, jamaah. Ada ilmu tentang kosakatanya, ada ilmu tentang cara kita menyampaikan kosakata. Ada kosakata yang sama tapi bisa difahami berbeda dalam situasi yang berbeda. Itu ilmu linguistik. Jamaah, karena bahasa itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia tergantung situasi. Dan bahasa ini juga tergantung orang yang membahasakan. Nada suara yang berbeda bisa memberikan makna yang berbeda. Jamaah, ini orang ahli bahasa lah.
Dulu kita berbahasa bagus sekali. Dulu. Wabil khusus Medan. Sampai Allah yarham Buya Hamka katakan kalau orang mau merantau ke Jakarta, dia mesti ke Medan dulu. Sampai beliau sebut begitu. Karena berbahasanya bagus. Dan jangan lupa Khairil Anwar itu kalau orang Minang, dia adalah orang Medan. Tapi sekarang berbahasa kacau. Jamaah, karena berbahasa itu sangat penting. Pujangga-pujangga kita, bagaimana dulu jamaah. Tapi itu sekarang udah kacau banget. Karena nada suara yang berbeda, itu bisa berbeda. Ini punya aku. Atau ini punya saya. Ini punya saya. Nah, udah berbeda jamaah. Tetapi kalimat ini punya saya, kalau dituliskan, kita kan nggak tahu. Ini punya saya. Ini punya saya. Ini punya saya. Itu sudah berbeda tiga-tiga jamaah. Kalimatnya sama. Ketika kita tuliskan, macam mana memahami? Karena tulisan tidak mungkin berbunyi. Lantas ketika kita sudah tuturkan dan orang mendengarnya, apakah yang dia dengar sama maksudnya dengan apa yang kita sampaikan? Itu dipelajari dalam ilmu bahasa. Ya, Mak. Dipelajari dalam bahasa. Saya mencontohkan ke bahasa Indonesia, tidak ke bahasa Arab. Ya, Mak. Nah, supaya lebih mudah. Begitulah dalam bahasa Arab. Terkait dengan Al-Quran pun begitu ya, ketika Allah mengatakan begini, maknanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. In syakartum la'azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. In kafartum, in syakartum la'azidannakum. La'azidannakum ada lam, ada nun pakai tasydid. In syakartum azidukum. Cukup. In syakartum azidukum. Jika bersyukur ku beri. Tapi Allah gunakan in syakartum la azidannakum. Apa fungsi la, fungsi nun pakai tasydid? Kemudian apa kalau bahasa kita? Kok Allah pakai gitu? Apa maksudnya ini? Siapa audiensnya? Sehingga Allah perlu menggunakan, bukan Allah perlu lah ya. Ini untuk mudah kita paham saja. Siapa audiens ayat ketika turun wahyu itu sehingga Allah menggunakan struktur seperti itu dan seterusnya, jemaah. Wal asri. Allah bersumpah demi waktu, demi masa. Wal asri waktu atau masa. Kemudian masa itu apa? Apa yang terjadi sehingga Allah bersumpah dengan waktu? Nah, seterusnya jemaah. Jadi idil lughatu bimujarradih la tastaqilu bihi. Karena bahasa dengan sendirinya dia tidak berdiri sendiri. Semata-mata bahasa dia tidak berdiri sendiri. Nanti ada namanya konteks berbahasa. Jadi kosakatanya jemaah. Jadi ada situasinya. Berapa harganya nih, Bu? Kenapa tiba-tiba timbul kata-kata berapa harganya ini, Bu? Apa konteksnya, jemaah? Apa jual beli atau bukan? Kata seorang ini jual beli, kata seorang bukan, ini bukan jual beli. Tapi waktu itu gurunya sedang mengilustrasikan bagaimana jual beli. Ketika dia sudah dipindahkan menjadi tulisan, itu akan timbul berbagai-bagai penafsiran. Makanya kalau kita mengaji betul-betul, hati kita akan jadi lapang. Oleh karena banyak penafsiran. Dan Al-Quran, ketika diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah menjelaskan. Rasulullah menjelaskan. Lah kalau kita nggak tahu maknanya, tanya langsung kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah meninggal, mulai macam-macam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Fakihah, aku tahu artinya.
Tetapi Abba ini, siapa yang tahu maksudnya? Itulah pertanyaan Khalifah Umar kepada sahabat. Fakihah aku tahu arti. Tetapi Abba apa artinya? Beliau tanya sahabat. Ya. Orang Arab sendiri pun masih bertanya kepada sesama orang Arab. Bukan Khalifah Umar tidak tahu arti Abba, tetapi dalam konteks ayat Al-Quran. Ini apa ya? Ya. Maka Al-Quran itu perlu dipelajari. Ya, belum lagi nanti kalau beda cara baca. Jamaah, ini yang terkait dengan Al-Quran. Saya mau menjelaskan kepada kita bahwa betul lah cakap Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, makin aku tahu, makin tahu aku bahwa aku tidak tahu. Jadi sesungguhnya kalau kita makin belajar, makin terasa sama kita tak tahu. Itu hebatnya orang yang tak belajar. Karena dia tahu semua. Dan itulah aku kalau berdebat dengan orang berilmu, aku selalu menang. Tetapi kalau berdebat dengan orang bodoh, aku yang kalah. Kata Imam Asy-Syafi'i. Karena beliau tak tahu. Yang bodoh kan semuanya tahu dia, maka kalah aku. Kata Imam Syafi'i. Sebab orang berilmu itu ada jurus. Sedangkan orang bodoh nggak ada jurus. Itu maka kalau kita ngobrol hari-hari itu, sama ada di masjid di perwiritan. Itu kalau orang alim, maka orang alim tidak mau ikut ngobrol. Saya mau bagi tahu orang alim tidak mau ikut ngobrol. Mengapa? Sebab kalau orang alim ikut ngobrol itu ada jurus. Sementara kamu ngobrol itu kan nggak ada jurus. Sedang cerita kebakaran di Los Angeles, tiba-tiba dia cerita, wah lontong aku jatuh. Lontong jatuh, apa hubungannya dengan Los Angeles? Lontong dia jatuh. Wah, itu. Jadi sekarang anak dia itu udah di Manokwari. Lah dari lontong jatuh ke Manokwari. Makanya orang berilmu susah untuk ngobrol. Karena apa nih yang mau dibincangkan? Jamaah. Itu Imam Syafi'i kata begitu. Jadi semakin aku tahu, semakin tahu aku bahwa aku tidak tahu. Jadi kalau kita belajar tafsir, Masya Allah, jamaah. Ya tak tahulah sampai umur kita atau tidak, jamaah ya. Jadi ilmu Al-Quran itu terkait dengan kosakata, terkait dengan makna. Wa ila ma yata'allaqu bi hukmihi, bi ahkamihi, dan yang terkait dengan hukum-hukumnya. Hukum-hukum di Al-Quran aja, Mas. Ada 3 ya, yang terkait dengan kosakata, terkait dengan makna, terkait dengan hukum. Kama rifatin nasikhi wal mansukhi. Seperti terkait nasikh mansukh. Kita paham dulu sedikit, jamaah. Nasikh penghapus. Mansukh dihapus. Dihapus. Nasikh penghapus, mansukh dihapus. Jadi di dalam kita belajar ilmu usul fikih, nanti ada namanya pelajaran an-naskhu. An-naskhu. Naskhu itu cerita penghapusan. Maksudnya begini. Jadi itu dulu satu ya, naskhu penghapusan. Nasikh penghapus, mansukh yang dihapus. Supaya kita mudah paham saja nih. Yang kedua, mansukh datang duluan, nasikh datang belakangan. Nggak paham awak, Pak. Nggak paham awak. Saya kasih mudah aja, Pak. Ini supaya kita paham. Jadi an-naskhu itu pelajaran tentang penghapusan. Nasikh penghapus, datangnya belakangan. Mansukh yang dihapus, datangnya duluan. Contoh dalam bahasa Indonesia. Jumpa kita hari Jumat. Rencana mau pergi hari Minggu. Di hari Jumat, kata ketua panitia, kita naik bus.
Di hari Sabtu, jumpa lagi, dia bilang, kita naik L300. Tak jadi naik bus. Kita naik bus, itu datangnya hari Jumat. Mansuh. Kita naik L300, datangnya hari Sabtu. Nasikh. Jadi nasikh, penghapus, mesti datangnya belakangan. Mansuh yang dihapus datangnya duluan. Nah, yang mana yang kita pakai? Yang cakap hari Sabtu atau cakap hari Jumat? Yang dipakai cakap hari Sabtu, bukan cakap hari Jumat. Nah, dengan datangnya cakap hari Sabtu kita naik L300, maka cakap hari Jumat berhenti, tak berlaku lagi. Istilahnya terhapus. Jamaah. Supaya mudah bagi kita, saya selalu menerjemahkan nasikh mansuh ini belakangan lah setelah saya belajar lagi, berhenti. Jadi dengan cakap dia kita naik L300, berhentilah berlakunya hukum kita naik bus. Itu ada di dalam pelajaran agama kita, jamaah anak madrasah belajar itu. Jadi kalau mau jadi orang alim, tidak semudah jadi ustadz. Kalau jadi ustadz asal bawa wirid, ustadz sekarang. Paham dulu itu. Sebatas itu aja dulu. Diam, itu dulu. Jadi, sehingga orang bilang, cakap ketua panitia kita nih, nggak bisa dipegang. Semalam bilang gini, sekarang bilang gini. Lah orang awam ngomong gitu. Kita yang sudah belajar nasikh, semuanya bisa dipegang. Yang kita pegang cakap dia yang terakhir. Tapi kalau orang awam bilang, apa tuh? Bahasa kita apa di sini? Plintat, pelintut. Orang Jawa sebut mencela, mencela. Enggak. Kita anak madrasah katakan, wah ini udah benar. Malah kita mengatakan dia orang arif lagi bijaksana. Mengapa? Setelah dia timbang-timbang, tak mungkin naik bus. Yang mungkin naik L300. Justru kita berterima kasih. Lah karena kita belajar tentang nasakh, kita sendiri terima kasih kepada ketua panitia. Kata anggota rombongan, bodoh kok terima kasih pula kok sama dia. Coba. Ini risiko orang alim dibodohin oleh orang bodoh. Makanya sekarang mudah-mudah aja orang ngejek-ngejek ulama. Ya orang mencela-mencela gini. Pagi kedelai, sore tempe. Pagi dia ngomong kedelai, sore dia ngomong tempe. Malah kau hormati pula. Kau bilang pula dia orang bijak. Lah orang bijak. Dia justru bertanggung jawab sama kita setelah dia timbang-timbang. Tak mungkin naik bus. Naik L300. Tapi kita pula dituduh itu resiko. Contohnya di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah 219. Al-Baqarah 219. Di situ Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u lin-nas. Orang itu tanya sama kau ya Muhammad. Yang ditanya orang itu apa? Tentang minum mabuk sama main judi. Itu tanya orang tuh, kan ngeri ya. Al-Quran cerita mabuk, cerita judi. Orang tuh nanya tentang minum mabuk, main judi. Kul, jawab kata Allah. Fihima ismun kabir. Mabuk, judi, dosa besar. Titik, tidak. Sambung Allah. Wa manafi'u linnas. Banyak kali manfaatnya. Enggak percaya awak yang dibilang si Zulfan. Baca Quran, baca. Baca Quran.
Al-Quran lebih ngeri. Ngeri kali. Dia guna manafi' bukan manfaat. Manafi' kalau kita mengaji ilmu sharah namanya sigat muntahal jumu'. Kosakata bahasa Arab bukan menunjukkan banyak, tapi menunjukkan amat sangat banyak. Nah, itu namanya sigat muntahal jumu'. Jadi pada minum mabuk, pada main judi, ada manfaat? Bukan ada. Sangat banyak manfaatnya. Nggak ada kafir kau. Itulah kalau cakap sama orang bodoh ini penting awak. Apa yang dia? Al-Baqarah 219. Nanti ada yang bilang, silap bapak tu. Kan mata bapak udah kabur. Katanya. Silap tu. Awak disilapkan. Banyak. Al-Quran tidak sebut minum khamar, main judi bermanfaat. Tidak. Al-Quran sebut amat sangat banyak manfaatnya. Al-Baqarah 219. Ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Justru kosakata ismun kabir itu menunjukkan satu. Pada minum mabuk main judi dosa besar. Manfaatnya amat sangat banyak. Bukan dibilang Allah pada minum mabuk main judi banyak kali dosanya. Enggak. Satu je, dosa besar. Baru nanti dikaji secara sastra Arab. Dosa besar dengan amat sangat banyak manfaatnya. Apa nih? Ini apa nih sekarang nih? Pada dosa besar Allah hanya sebut satu. Dosa besar. Pada manfaat amat sangat banyak. Apa nih maksudnya? Itu ahli sastra Arab membincang jemaah. Maka sampai sekarang orang nggak siap-siap menggali Al-Quran. Tapi awak cukup baca ayat kursi udah tahu semua. Ayat kursi aja dah. 3 kali qul huwallahu ahad. Itu udah sama dengan Al-Quran. Lah cukup dah. Sama itu dah. Begitulah maka saya katakan jauh kali jarak kita dari ilmu Islam ni. Jauh kali. Saya tak tega pula membiarkan itu. Maka saya sampaikan. Walau kadang-kadang orang tak faham menolak, biarlah. Mesti sampaikan. Ya. Jadi Al-Baqarah 219 itu dihapus sudah oleh Al-Maidah ayat 90. Oleh Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru dan seterusnya rijsun min amali syaitani fajtanibu. Kita fokus kepada dua itu saja. Karena ini ada 4. Ansab ada azlam. Ada undi nasib. Ada apa jamaah. Undi nasib. Kemudian ada ramal. Kita tak cerita undi nasib, tak cerita ramal. Cerita dua karena di ayat yang mansukh itu 2. Khamru bais. Innamal khamru wal maisiru. Itu ada ansab, ada azlam. Rijsun min amali syaitan fajtanibu. Di situ ada 3 petunjuk. 1 innama, kedua rijsun, ketiga fajtanibu. Allah gunakan kata inna. Innama Indonesianya bukan sesungguhnya, hanya saja. Kemudian Allah pakai rijsun. Rijsun itu bukan najis, lebih parah dari najis. Baru Allah gunakan fajtanibu, jauhi. 3. Innamal khamru wal maisiru rijsun fajtanibu. Hanya saja. Kalau sudah hanya saja, tak ada lain. Tak ada lain. Rijsun, khamar dan maisir, mabuk dan judi, rijsun. Rijsun nggak ada terjemahan bahasa Indonesia.
Dia lebih parah dari najis. Mungkin pakai ekspresi saya menjelaskannya. Khamar dan judi itu, macam mana itu kalau mau kita tulis? Maka suka diterjemahkan najis. Padahal itu lebih parah dari najis. Bukan 3 lah, 4. Tambah lagi. Min amali syaitan. Itu di antara perbuatan setan. Bukan perbuatan setan. Di antara. Karena pakai min amali syaitan. Di antara perbuatan setan. Karena dia 3 hanya saja. Rijsun. Perbuatan setan. Fajtanibuh. Jauhi dia. Maka surah Al-Maidah ayat 90 menjadi nasikh, penghapus terhadap Al-Baqarah 219. Al-Baqarah 219 mansukh. Sehingga walaupun manfaatnya teramat sangat banyak, jauhi. Jauhi. Bukan ulama yang menetapkan ini nasikh, ini mansukh, bukan. Rasulullah yang menetapkan. Ulama hanya menyebutkan. Ini nasikh, ini mansukh. Jadi Rasulullah meninggal, tidak ada siapa yang punya kekuasaan, otoritas untuk menentukan ini nasikh, ini mansukh. Itu mesti belajar. Tiba-tiba kita nggak belajar itu. Jadi ustadz dia, tengok nih, Al-Quran menjelaskan. Banyak manfaat khamar itu. Dijelaskannya, sah, untuk ini, untuk ini. Oh, ya. Padahal itu sudah mansukh oleh nasikh. Tapi kita tak belajar itu. Kita pun salut sama ustadznya. Karena kita tengok ustadznya ramah, santun, rapi, baik, bijaksana. Lah kita pahami betul lah bahwa ayat itu masih berlaku. Padahal ayat itu hukum tertulis dia masih berlaku, terlaksana sudah tak boleh. Tapi kita jelaskan itu kemana-mana. Rame lah udah jamaah. Inilah yang disebut Rasulullah. Akhir zaman itu nanti ulamanya sedikit, khutobahnya, penceramahnya banyak. Orang minta fatwa kepada mereka, mereka berfatwa, maka mereka adallu wa aladdu. Mereka sesat lagi menyesatkan. Ya maaf. Jadi, yang kita, ini ustaz kami alim nih. Iya, kitab-kitab dia udah baca. Iya. Tapi teknis seperti ini kalau dia tidak mengerti, kacau kita. Itu yang berkali-kali saya sampaikan kepada kita. Tidak boleh sentimen. Tetapi kalau salah, kita kata salah. Kalau benar, kita kata benar. Tapi kita tidak. Kalau sudah simpati sama si ustaz, segala yang keluar dari mulut dia benar. Padahal, kalau kotoran, sekalipun keluar dari dubur seorang maharaja, tetap kotoran. Kalau telur, walau keluar dari dubur ayam, tetap telur. Takkan kotoran raja lebih berharga dari sebutir telur. Tapi kita tidak. Kalau sudah simpati sama si ustaz, kita jadikan dia mufti, alim, allamah. Padahal dari orang berilmu nengoknya, dia tak tahu apa-apa. Kecuali hanya menjelaskan ceramah-ceramah. Tapi ini dia tak mengerti, ini tak mengerti. Awak bilang begitu, awak disalahkan. Salah awak jugalah. Kenapa awak bilang itu?
di tengah orang yang tak mengerti. Berapa lama aku menjelaskan sikit aja tentang nasakh nih jamaah? Dah habis waktu dah. Macam mana kita belajar? Sekarang coba bayangkan dulu, macam mana ulama mempelajari agama ini? Aku menceritakan nasakh ini secara umum saja udah berapa lama dah, jamaah. Di pagi yang sejuk ini, makin sedaplah kita tidur dah. Bayangkan capeknya ulama melawan lapar, melawan kantuk, melawan capek untuk faham agama ini, kemudian ajari kita, jamaah. Nah, belum lagi nanti nasakh terbagi 4. Belum pula lagi sepakatkah seluruh ulama ayat-ayat yang dinasahkan itu. Wah, Masya Allah. Nggak cukup umur. Ya, tahu-tahu kita hanya pandai bawa wirid, sudah jadi mufti. Sudah jadi orang alim. Udah pula bawa rombongan wisata syar'i. Ziarah ke kuburan Tuan Syekh A, Tuan Syekh B. Dia udah wali itu. Kemarin waktu bis kami ziarah kuburan sana, pecah bannya. Tapi bis sejalan lagi, itu berkat ada dia itu. Udah begitulah terus kita ini jamaah. Jauh sekali. Jadi, dah sampai itu saja dulu. Jangan salah paham. Berarti Al-Baqarah 219 nggak ada lagi nih dah nih. Udah nggak ada. Kalau gitu ayat Quran udah hilang satu. Yang ngajarin kau begitu siapa? Siapa? Kita menyatakan hukumnya tidak berlaku. Bukan ayatnya yang tidak ada. Balik ke contoh tadi. Si ketua rombongan mengatakan kita naik bus, kita naik L300. Pertanyaan saya, cakap dia naik bus itu masih ada nggak? Berlaku nggak? Tidak. Adanya tetap berlaku? Tidak. Masih ada lagi rumah-rumah kontrolir menir Belanda. Masih ada lagi. Kalau bilang tak ada, pergi Hamparan Perak, Kelambir 5. Ada lagi. Pergi ke arah Stabat, masuk dari Simpang Beringin. Pergi, Tandem sana. Ada lagi rumah-rumah Belanda tuh. Kontrolir itu ada. Menir itu ada. Yang bilang Inlander, Verdoma, Stecher Belau, Bahatan Diho, Sotikan Diau. Itu orang Mendeling tak ngerti, orang Belanda pun tak tahu. Apa bahasa itu. Ada lagi rumah itu. Ada. Berlaku lagi dia sebagai rumah kontrolir menir Belanda? Tidak. Tapi dia ada. Bangsal-bangsal untuk daun tembakau itu ada lagi. Pergi Kelambir 5. Pergi Sentis. Jamaah. Kalau belum dirubuhkan untuk perumahan. Jamaah. Mana yang ada lah. Itu kira-kira nasakh tuh begitu. Dia ada tapi tidak berlaku. Ini ayat Quran pun gitu. Jangan nanti, kafir ngajinya, kafir. Udah kafir nih dah. Udah dihapusnya pula ayat Quran. Coba. Penting pala kita yang begini-gini. Itu namanya nasakh. Nanti ada Al-Quran dinasakh oleh As-Sunnah. Ada As-Sunnah dinasakh oleh Al-Quran. Ada As-Sunnah dinasakh As-Sunnah. Nanti ada pula kelompok Islam mana atau pemahaman Islam mana yang mengatakan tak ada nasakh pula. Dan seterusnya. Jamaah. Panjang sekali. Dan amat melelahkan. Itulah saya dalam hari Ahad yang lalu saya kata hargailah. Hargai ilmu orang. Dia tidak semudah simsalabim. Tahu-tahu kita ngaji ilmu laduni. Dia kalau tawajuh gini, dapat ilmu tuh. Kalah Imam Bukhari yang merantau ke sana kemari untuk ngaji dengan gurunya cukup duduk tawajuh dah.
Dia bilang, berarti kau menghina tawajuh ya? Dah pula, siapa yang menghina tawajuh? Imam Bukhari merantau sana sini, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam macam-macam para merantau sana sini. Imam Malik kabarnya tidak, kecuali di Madinah saja. Merantau untuk menuntut ilmu tadi. Tahu-tahu awak cukup 6 tahun madrasah ibtidaiyah, dah jadi mufti. Cukup pandai tahtim, tahlil. Cukup jadi Bilal. Dihinanya Bilal. Janganlah itu. Rupanya waktu ngaji dia ngantuk. Dalam ngantuk dia tuh mimpi penghinaan. Begitu tersadar, terdengar yang cakap awak. Disambungnya mimpi dia sama cakap awak. Allah, Allah Ta'ala ya Allah. Dah. Ini saya mengingatkan kita. Luas sekali agama ini. Tak ada siap-siapnya. Ada siap-siapnya. Hargai orang. Kita pula sadar dirilah. Kalaupun masyarakat manggil kita ustaz, hargai itu. Jangan bilang, bukan. Udah dihargai. Tapi sadar diri. Jangan pula kail panjang sejengkal dalam laut nak diduga. Tiba-tiba kena awak dipanggil ustaz, jumpa ketua MUI Sumatera Utara, rasa awak udah selevel pula dengan dia. Aku pun ustaz. Tidaklah pula. Masyarakat kita hargai karena mereka memanggil kita ustaz. Kita mesti sadar diri karena kita tahu sahibul bait adromasi. Tuan rumah lebih tahu isi dalam rumah ini. Kita pun sadar kita ni jahilnya. Cuma karena masyarakat dah panggil ustaz, sudah. Tapi kita mesti sadar diri. Yang repotnya di mana tidak ada elang. Akulah elang. Kata belalang. Jadi dia anggapnya dia alim betul. Jemaah. Ini yang repot. Dah. Itu terkait dengan hukum-hukum Al-Quran. Di antaranya nasikh, mansukh. Ada lagi yang terkait wal'ami wal khasi. Umum dan khusus. Ada ayat Al-Quran itu umum semua. Maka ketika dia umum, itu kita mesti cari khususnya. Karena ayat umum tidak diterapkan berlaku secara umum. Kalau ada pengkhususnya. Kalau tak ada, oke. Lihat. Ini mesti ada contoh. Surat Al-Asr. Yang mudah. Jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusrin. Ayat berapa tuh? Ayat kedua. Ayat kedua. Sesungguhnya manusia lafi. Ada lamnya itu. Maka selalu diterjemahkan benar-benar berada di dalam kerugian. Sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Kata-kata manusia di situ berlaku umum. Semuanya rugi. Semuanya rugi. Bayangkan di dalam pikiran kita manusia. Asal manusia pasti rugi. Pokoknya asal manusia rugi. Sampai sini ngaji kita, insyaAllah sambung minggu depan. Dah. Orang ngajinya antara maghrib isya. Situlah enaknya kalau ngaji setelah isya. Oke. Minggu depan hujan. Nggak ngaji. Minggu depannya lagi Ustadz sakit. Minggu depannya Ustadz sedang mengunjungi saudaranya. Minggu depannya awak pula tak sehat. Kesudahan tak jadi ngaji, terfahamilah dalam fikiran kita. Semua manusia rugi. Kan repot. Itu ayat Quran. Nggak percaya kok. Buka Quran.
Aku pun berani minjak Quran. Demi Allah, cakap aku betul. Berani aku minjak Quran. Akan gitu awak anak-anak dulu. Jamaah. Quran. Semua kita nih rugi. Tak ada yang beruntung. Habis. Orang dah yakinlah dia ustaz. Jamaah. Nah, kenapa nggak nyambung? Datang pengkhusus. Illalladzi. Kecuali. Maka ayat kedua itu namanya am. Ayat ketiga namanya khas. Pengkhususan yang umum namanya takhsis. Jadi yang umum ini diproses supaya jadi khusus. Prosesnya itu namanya takhsis. Yang umum namanya umum, yang khusus namanya khusus. Si umum namanya am, si khusus namanya khas. Apa tanda ayat itu umum? Apa tanda ayat itu khusus? Kalau ayat ini sudah disebut ayat khusus, bolehkah kita gunakan yang mengkhususkan ayat yang umum ini? Perlu ngaji pula. Lintang pukang nak jadi ulama. Lintang pukang awak. Bersinabut. Tak tentu mana lagi kapan makan, kapan tidur. Kalau mau jadi ulama betul. Tak tentu. Lintang pukang kalau nak jadi ulama ni lintang pukang. Sinabut. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu kadang-kadang tak tahu awak di mana pulpen awak. Padahal di kuping dia je mah. Begitu belajar tadi. Tak tentu makan. Tak tahu-tahu awak sedap aja. Cukup jadi Bilal. Cukup bawa tahtim tahlil. Cukup guru PAUD. Cukup dipanggil orang mu'alim, ustaz, dah jadi alim besar. Aku sepelekan Bilal tahtim tahlil? Tidak. Saya ingin ajak kita sadar diri. Kau orang alim betul, ulama, sadar diri kau. Karena pada dirimu ada penerang, terangi kami yang gelap. Kau orang bodoh, sadar dirimu. Karena kau gelap, datangi yang terang. Yang repot ketika terang, nggak sadar terang. Yang gelap, tak rasa gelap. Ngaji apa kalian tuh? Biasa udah ngaji aku tuh. Masya Allah. Ya. Nah, jadi tidak semua orang rugi. Tidak semua. Semua, itu ayat Quran. Kau baca Al-Asri ayat 2 tuh. Innal insana lapi kusrin. Innal insana lapi kusrin. Coba dulu. Semua manusia rugi. Itu ayatnya. Kau potong kuping aku. Berani aku. Dia nggak nyambung. Illallasi. Kecuali orang-orang yang satu, aman. Dua, amilus solihat. Tiga, tawasobil haq. Empat, tawasobis sober. Bila penuh empat ini, baru dia tidak masuk orang rugi. Nah, itu contoh am dan khas. Nah, jemaah, ini mesti kuturuskan. Nah, itulah contohnya yang terkait dengan hukum-hukum Al-Quran. Yang ketiga, contoh lagi ditulis Imam Ghazali. An-nassu waz-zahir. Nas sama zahir sepintas artinya sama, terang. Arti nas itu dalam bahasa Arab banyak sekali. Arti zahir juga banyak. Tapi dalam kaitannya ini supaya mudah, nas sama zahir artinya terang. Jelas jemaah. Tapi maksudnya apa? Aku ulang lagi contoh yang lalu. Arti selamat tahu? Tahu arti selamat? Tahu ya? Selamat. Tahu artinya?
Datang tahu artinya? Datang, tahu artinya datang? Ketika tertulis, karena kalau belajar Al-Quran dia tertulis, bukan terucap. Tertulis, selamat datang. Ini apa nih sekarang nih? Nah, jamaah. Nanti saya contohkan ayat Al-Qurannya, nanti saya contohkan. Jadi nas itu, begitu kita baca, langsung kita tahu artinya. Itu makna yang segera. Jadi kalau secara ilmu usul fikih, nas itu al-lafdhu dalu ala ma'nahu al-asli al-mutabadir ma'a kaunihi maqsud al-kalam. Wa yaqbalu ta'wila wa naskha. Nah, itu panjang lah. Mudah aja. Begitu disebut, segera kita tahu. Jemaah. Tempe tahu tempe? Tempe tahu tempe? Sekali waktu Bung Karno bilang, jangan jadi bangsa tempe. Coba. Tempe itu diakui di dunia superfood. Makanan cepat saji yang beredar di Indonesia ini bahagian dari makanan cepat saji di dunia. Ini namanya junk food, makanan sampah. Bukan kata saya. Tapi tempe itu super food. Begitu saya sebut tempe, segera paham kita. Itu dia. Terbayang nih. Tempe. Oh. Tapi begitu Bung Karno sebut, jangan jadi bangsa tempe. Apa maksudnya? Kesannya tempe jadi barang leceh. Kesannya dia barang leceh. Jadi begitu tempe, tep segera. Itu namanya anas. Anas. Itu benda tempe. Begitu Bung Karno sebut, jangan jadi bangsa tempe. Itu zahir. Karena jangan kita tahu, bangsa kita tahu, tempe pun kita tahu. Tapi apa maksud? Itu namanya zahir. Nah, dipikir, sehingga kalimat itu berlaku sama jangan macam tempe kau. Bangsa lemah. Padahal maksud Bung Karno bukan itu. Maksud Bung Karno itu karena kita hari-hari makan tempe tapi dijajah oleh Belanda. Maksud Bung Karno jangan jadi bangsa yang dijajah. Bukan penghinaan terhadap tempe. Itu namanya zahir. Itu namanya zahir. Tapi begitu saya kata beli tempe. Itu nas. Jamaah. Baik, contoh Al-Quran. Contohnya. Jamaah. Saya mau sebutkan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 275. Jamaah. Al-Baqarah 275. Bismillahirrahmanirrahim. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Allah haramkan riba. Nas. Jelas. Jual beli halal. Riba haram. Asal jual beli halal. Asalkan riba haram. Bahwa apa yang dimaksud riba itu nanti dulu. Tapi pokoknya jual beli halal. Makanya saya mudah jawab pertanyaan orang. Asal kita tahunya jual beli enggak? Jual beli. Semalam saya ditanya. Ada yang nanya, pakai WA. Kita buat gini-gini di Masjid Ustaz, saya tak sebut apanya. Ada yang ngelarang. Sebab katanya kita jual beli. Langsung aku jawab, itu bukan jual beli. Karena rukun jual beli itu A, B, C, D, E, F, 6. Sedangkan ini tak masuk, maka tidak disebut jual beli. Aman. Jual beli jelas. Riba pun jelas. Ayatnya jelas. Dah. Jadi nas, begitu kita baca, pemikiran kita atau pikiran kita mutabadir. Mutabadir itu artinya serta-merta
Otomatis ini maknanya. Tak ada lain lagi jemaah. Nah, langsung dia. Itu namanya nas. Zahir tidak. Kalau zahir, dia bisa makna yang lain. Contoh, surah An-Nisa ayat 3. Ini supaya kita ngaji ya mah. Jadi anak madrasah gitu. Jadi anak pesantren. Nah, contoh zahir. Surah An-Nisa ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini panjang. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah perempuan manapun yang tobah, yang ia baik bagi kamu. Pernah dengar kata toyib? Toyib. Itu tobah. Dulu waktu saya ngaji tafsir Jalalain, guru waktu membaca ayat ini dia bilang begini. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan dari Danau Toba. Wah, ini Masya Allah. Dia sambil seluruh. Karena dia tahu kita belajar tuh pagi capek, jamaah ngantuk-ngantuk. Dia buat begitu. Apa yang dimaksud dengan toba? Toba itu baik. Kita udah tahu maksudnya baik. Tahu. Tahu kita. Ini maksudnya. Tapi apa? فإن قوله ما طاب لكم من النساء محتمل لأن يكون المقصود ما اشتهيتم ويمكن أن يكون المقصود ما حل لكم ويمكن أن يكون المقصود ما سهل لكم ما سهل عليكم. Yang dimaksud dengan toba baik itu maksudnya bisa jadi adalah yang kau sukai, bisa jadi maksudnya yang halal bagi kau, bisa jadi maksudnya yang mana mudah dapat lah. Tapi kata-kata baik, kita tahu artinya. Baik. Tahu arti baik? Tahu. Namun kata-kata baik ketika dikaitkan dengan perempuan yang baik kita nikahi, maksud baiknya apa? Itulah namanya zahir. Kalau nas, tek langsung. Ini jual beli. Ini riba. Ini halal. Ini haram. Tak ada maksud lain. Asalkan riba, haram. Asalkan jual beli, halal. Itu nas. Tapi kalau zahir, dia mungkin makna lain. Ya. Ada. Itu diantaranya. Itu terkait dengan hukum-hukum Al-Quran. Nah, jadi maksud perempuan yang baik kita nikah ini yang macam mana nih? Apa maksud baik nih? Ya baiklah. Asalkan dia Islam, baik. Oke. Di mana penjelasan itu Ustadz dapat? Bahwa maksud baik itu adalah Islam. Ya, jadi mau kok yang macam mana? Ya kok marah? Awak nanya, apa maksud arti baik di situ? Ya Islam lah. Kalau nggak Islam, tak baik. Iya. Nah, tapi dalam ayat itu yang dimaksud baik adalah Islam. Siapa ulama ahli tafsir yang menjelaskannya? Ya, jadi kok nggak percaya? Aku udah lama aku ngaji nih. Percaya kita sejak dalam kandungan lagi sudah ngaji dah. Tapi di mana ini didapat? Bahwa maksud kata-kata toba di situ adalah Islam. Sebab bagi orang Islam tentu yang dinikahinya orang Islam. Apakah itu dikandung kata-kata Islam di dalam kata-kata toba pada ayat itu? Kau ngada-ngada ya kau. Makanya jangan banyak kali kau pikir-pikir. Jadi sesat kau awak jadi disesatkan. Inilah saya mau bagi tahu kita. Mau bagi tahu kita. Ayo, walaupun kita jauh dari ilmu Islam, dekatkan. Dekatkan. Semampu kita sebelum mati. Sedekat apa, sedekat apa, sedekat apa, sedekat apa, jamaah. Karena toba itu maknanya bisa yang kamu sukai. Karena yang kamu suka itulah yang baik bagimu. Bagaimanapun kata orang jeleknya, kalau kau suka, itulah baik. Tapi mungkin juga maksudnya yang halal. Berarti berlakulah mana mahram, mana bukan
mahram, mana bukan mahram tapi tak halal. Dia bukan mahram kita tapi tak halal. Ipar contohnya. Ini kan dia bukan mahram kita, tapi tak boleh kita nikahi. Apakah itu maksudnya? Atau yang mudah, yang baik bagi kamu, yang mudah didapat. Karena kau berangan-angan ingin menikahi Ratu Juliana dari Belanda sana. Kan jauh kali. Udahlah, nikahi Juliani saja, tetanggamu. Karena itulah yang toba bagi kamu. Itu namanya ayat zahir. Nah, sampai sini paham nih jamaah? Hajabnya jadi ulama tuh. Hajab. Jadi ulama ni hajab. Orang bahasa Malaysia sebut bertungkus lumus untuk mau jadi ulama tuh. Sampai ada yang sakit. Capek belajar tuh sampai sakit dia mah. Imam Syafi'i sakitnya ambeien. Dia mah. Itu. Saya tetap ajak kita hargai. Terus bila kail panjang sejengkal, jangan dalam laut nak diduga. Kepada kita pula orang, saya termasuk saya juga, jangan mudah-mudah menaikkan posisi orang sebagai orang alim. Kalau memang dia alim, sealim dialah kita hargai. Jangan terlampau tinggi. Tapi kalau memang tinggi pula ilmunya, alim besar, jangan kita rendahkan pula. Ini hati-hati. Nah, sampai sini dulu. Sebab yang bahagian sikit lagi berikutnya, wa kaifiyat isti'malil ba'di minhu ma'al ba'di. Bagaimana cara kita bersikap terhadap sebahagian ayat dari ayat yang lain. Bagaimana cara istiqmal penggunaan satu ayat terhadap ayat yang lain. Kalau nggak ini saya habiskan aja, Pak. Ini tak usah saya terangkan karena panjang. Bagaimana cara penggunaan sebahagian ayat terhadap ayat yang lain. Wahwal ilmu ladzi yusama usul al-fiqhi. Itulah yang dinamakan ilmu usul fikih. Macam mana ilmu usul fikih itu? Ini aku terangkan sikit lah. Ambil waktu sikit ni jemaah. Kita kan pagi ni tak mau sekolah kan. Hari Ahad pula, hari Ahad. Lateks. Tahu lateks? Yang udah bertepek-tepek tu. Karet tu jemaah. Nah, dah lateks. Kita ambil dia dari pohon jadi lateks. Masuk fabrik. Keluar jadi barang. Tidak boleh lagi kita sebut lateks. Tak boleh. Dia sudah jadi barang. Katalah barangnya ban. Masuk kita ke kedai yang jual alat-alat kendaraan. Pak, saya mau beli lateks dulu satu. Dia pun bingung. Tak ada lagi lateks. Ban. Fabriknya itulah namanya usul fikih. Lateks itulah Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Jadi ayat Al-Quran, hadis Rasulullah mesti masuk fabrik dulu. Fabriknya usul fikih. Nggak bisa kita langsung pakai. Nggak bisa. Sahabat Rasulullah kenapa bisa? Karena langsung pabriknya. Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tak buat pabrik lagi. Langsung Rasulullah pabriknya. Begini, kata Rasulullah. Kita sekarang tidak. Mesti buat pabrik. Masuk pabrik. Setelah pabrik, jadilah ban. Masalahnya kadang-kadang pabriknya banyak. Lateks yang sama, masuk pabrik yang berbeda, hasilnya ban. Belum tentu kualitas sama. Hadis yang sama, ayat Al-Quran yang sama, masuk fabrik usul fikih yang berbeda. Satu usul fikih Imam Abu Hanifah, satu usul fikih Imam Malik. Hasilnya mesti berbeda. Belajar itu nak keduduk lagi awak. Tak siap-siap. Itulah. Jadi usul fikih itu pabrik. Masing-masing ulama ada fabriknya. Yang besar sekarang fabriknya cuma ada 4. Fabrik Imam Abu Hanifah, fabrik Imam Malik, fabrik Imam Syafi'i, fabrik Imam Hambali. Hadis ayat Quran yang sama masuk ke 4 pabrik, hasilnya sama-sama hukum, tapi bisa hukumnya berbeda. Wa yatanawalu sunnata aydan.
Jadi ini pun mencakup sunnah juga. Jadi ilmu pelengkap nih masuk sunnah juga. Inilah pertemuan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita fahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.